Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Amri rahimakumullah. Tetap kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah nikmat. Apa nikmat yang kita dapatkan malam ini? Kita bisa hadir ke rumah Allah ini. Selawat beriring salam, tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan untuk kekasih Allah, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, malam ini kita lanjutkan kajian kita dengan materi bulan lalu. Masih ingat Bapak dan Ibu? Bulan lalu, tidak takana, lupa. Mungkin ada ibu yang mencatat ya? Tahu? Apa yang kita bahas bulan lalu, Bu? Bu? Ada ibu buat catatan, karena al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada. Supaya bisa ilmu itu masuk ke dalam hati kita, maka qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan ditulis. Ya Pak Ji? Ada ketemu Bu? Karena udah penuh catatannya Bu ya. Kita bahas bulan lalu Pak, setiap amalan ibadah yang akan kita kerjakan itu harus kita hadirkan apa? Harapan. Itu. Niat apa? Harus ada harapan-harapan yang akan kita capai. Gitu. Maka bulan lalu kita bahas apa harapan yang akan kita peroleh kalau kita berwudu. Nah, itu dulu bulan lalu kita. Pertama, kesimpulan saja bahwa kita berwudu itu kita niatkan sesuai dengan niat yang kita baca. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Kita berniat, kita mohon dengan berwudu itu, maka terangkatlah dari diri kita ini hadas kecil. Hadas itu ada dua, ada hadas zahir. Nah, ini dia. Ada hadas batin. Nah, batin apa? Itulah dosa-dosa kecil. Yang kedua, kita niatkan dengan berwudu supaya apa? Wudu itu menjadi perhiasan daripada iman kita. Jadi yang berhias itu bukan pakaian kita, diri kita saja Bapak Ibu. Iman yang ada dalam diri kita ini harus diberi juga hiasan gitu. Yang ketiga, niatkan kalau kita setiap berwudu itu agar wudu itu menjadi simbol lambang kita bisa dikenal oleh Nabi kita nanti di akhirat. Jadi Nabi kita kenal dengan kita tanda berwudu itu. Yang keempat, niatkan wudu itu
menjadi cahaya nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah ya dari kubur kita. Yang kelima, kita niatkan setiap berwudu itu, mudah-mudahan wudu inilah yang menjadi kunci nanti kita bisa masuk ke dalam surga min kulli babin, dari ya pintu mana saja. Nah, maka pintu surga itu yang 8 itu salah satu adalah itu babul wudu. Jadi babul wudu, nah, itu orang-orang yang berwudu dengan sempurna, menjaga wudunya, maka dipersilakan oleh Allah, masuk kalian dari pintu wudu itu nanti. Nah, mana yang akan kita pilih Pak? Ada orang nanti masuk ke dalam surga itu min babus sholat, nah, ada babus zakat, babul haj. Satu saja udah beruntung kita tuh. Tapi tidak berwudu saja, sholat enggak, itu enggak begitu. Ya, berwudu tentu dengan sholat. Nah itu. Ya Pak. Babu siam ya ada Pak. Itu dari rukun Islam itu termasuk babu siam. Nah, malam ini kita bahas apa harapan kita Pak Bu setelah berwudu, kita apa lagi? Sholat enggak? Nah, setelah berwudu kita sholat. Nah, kita tidak ada yang tidak sholat. Kemudian sholat itu banyak pula macamnya. Maka setiap kita sholat itu sudah tergambar di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ada sekian harapan-harapan yang akan kita harapkan dari Allah ketika kita akan sholat. Ya. Maka dalam hal ini ada 3 pula Pak Bu pembahasannya. Pertama, yaitu kita sholat ke masjid. Yang kedua, selama di dalam masjid. Yang ketiga, kita sholat sendirian. Nah, ini apa harapan-harapan yang akan kita harapkan? Itu yang disebut dengan niat itu. Ibu-ibu, bapak dari rumah tadi, apa yang tergambar oleh bapak ibu dari rumah tadi kesini ini untuk apa Pak? Sholat berjamaah. Nah, ya, bagus. Tapi apa? Ada turunannya ke bawah yang akan kita dapatkan. Supaya apa? Supaya lebih semangat, lebih bergairah. Yang sudah kita lakukan, kalau kita kaji ini tambah semangat kita. Apalagi kalau orang yang belum dapat ilmu ini. Nah, jadi salahkah kalau saya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Ya memang itu sholat berjamaah. Tapi harus ada anak-anaknya yang akan kita harapkan. Yang pertama Bapak dan Ibu, kalau kita pergi ke masjid atau ke musala untuk sholat, maka yang akan kita harapkan, kita mohonkan kepada Allah, yang akan kita dapatkan adalah di mana dicatat oleh Allah setiap perjalanan kita itu. Nah, ini lagi tergambar Bapak Ibu. Adakah tadi dari rumah itu harapannya Pak? Apa? Bahwa perjalanan kita pulang pergi ke Masjid Nurul Amri ini setiap waktu itu dicatat oleh Allah. Apakah penting ini Ustaz? Kalau enggak gimana? Enggak apa-apa, cuman supaya lebih termotivasi kita Pak Bu. Apa itu? Dicatat, bukan hanya sekedar catat, tapi dicatat setiap langkah. Satu langkah itu adalah sebagai kebaikan 10. Selangkah itu 10 kebaikan.
Udah Bapak Ibu hitung tadi dari rumah berapa langkah? Kenapa enggak hitung? Coba saya sekali hitung Pak Bu tuh. Kalau dengan mobil gimana? Putaran rodanya. Dengan motor putarannya. Ini hadis Nabi Bapak, bahwa setiap langkah kullu khutwatin, setiap langkah itu dicatat Pak. Jadi tidak sembarangan. Itu bedanya orang pergi ke masjid dengan pergi ke bioskop, pergi ke mall, catat setiap langkah. Hitung coba Pak Bu, meter aja lah, berapa meter Bapak Ibu dari rumah ke sini? Mungkin ada 10 meter. Kan tidak ada orang yang satu langkah semeter itu. Semeter itu mungkin dua langkah. Coba Pak Bu, kalau dari rumah Bapak Ibu umpamanya 50 meter, berapa hitung itu? 1 meter 2 langkah. Berarti berapa Bu kalau 50 meter? Apa? 100 langkah. Kan dikatakan tadi 1 langkah itu 10 kebaikan. Kalau 100 kali 10 berapa? 1000. Itu pergi enggak balik Ibu ke rumah sudah tahu. Balik kan itu. Berarti 2000 apa? 2000 kebaikan. Hasanah namanya. Jadi Pak Bu, rugi sekali kalau orang tidak mau datang ke masjid. Jadi 1 langkah itu adalah kebaikan. Kebaikan itu maksud apa itu? Pahala maksudnya itu, pahala. 1 langkah itu pahala. Dulu orang yang protes, Ustaz, kita beribadah ini tidak cari pahala dong. Itu cari apa? Cari kasih sayang Allah katanya. Oke, tapi kasih sayang Allah itu diperoleh dengan apa? Kan ibadah katanya. Itulah salah satunya kita bolak-balik dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, bolak-balik, itu yang akan menurunkan kasih sayang Allah itu. Bapak dan Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu pergi ke tempat yang lebih jauh, itulah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, ke Masjidil Aqsa, haji dan umrah. Bagi Ibu, Bapak sudah pernah berapa ribu kilometer ke Mekah itu? Berapa Pak Ji? Berapa? 7.000. 7.000, taruh 7.000. Ada yang mengatakan 9.000. 7.000 kilometer dari Padang ke Jeddah. 7.000. 7.000 kilometer itu berapa tadi itu? Kan malas menghitungnya kan ada berapa? 7.000 kilometer, 1 meter berapa tadi? 2 langkah. Kalikanlah itu. Iya itu. Baliknya 7.000 lagi. 7.000 lagi berarti apa? 14.000 kilometer itu. Itu makanya Pak Bu, orang yang pergi haji umrah itu dia tidak pernah menyesal. Tidak pernah nyesal. Habis pun uang 50 juta kecil. Kenapa? Karena itu pahala yang diharapkan. Bapak dan Ibu. Yang kedua, setiap langkah itu kata Nabi kita
itu dianggap sedekah. Sedekah. Jadi bersedekah itu Pak Bu bukan hanya ya ngasih uang, ngasih makanan, ngasih pakaian. Tapi kita pergi dari rumah ke masjid, pulang lagi, itu sudah dicatat sebagai sedekah. Apa arti sedekah itu? Sedekah itu berasal dari kata as-sidqu. Apa itu? Sedekah artinya adalah bukti kebenaran iman seseorang itu. Jadi kita bersedekah itu menunjukkan kepada Allah, wahai Allah, inilah bukti aku beriman kepadamu. Itu sedekah itu. Jadi kalau kita pahami Pak Bu, kita pelajari setiap kata-kata, istilah-istilah di dalam agama kita itu, dari segi bahasa saja itu kita sudah tertarik Pak. Tertarik kita. Karena dalam agama kita apapun istilah itu ada secara lughah dan secara istilah, secara bahasa dan secara istilah. Umpamanya sholat menurut bahasa apa Pak? Doa. Secara bahasa saja tergambar sholat itu adalah doa. Kenapa? Karena 80% dari yang kita baca dalam sholat itu doa. Tapi menurut syaraknya, menurut istilahnya, sholat apa? Yaitu perbuatan, perkataan yang dimulai dengan salam, takbir, dan diakhiri dengan salam. Itu juga sedekah Pak Bu. Jadi yang kedua, kita dari rumah kemudian pulang ke rumah, itu niatkan dalam hati kita, aku ke rumahmu Allah adalah untuk mendapatkan kebaikan setiap langkahku, dan setiap langkahku itu dicatat sebagai nilai sedekah. Sudahlah Bapak Ibu dari rumah ke sini langkah bersedekah, kemudian lewat celengan diisi pula dengan sedekah. Berlipat-lipat ya sedekahnya. Tapi jangan setelah mendengar pengajian ini, awak akan bersedekahnya dengan pergi ke masjid itu. Lalu setelah itu nanti lewat celengan tidak disisi lagi. Rugi ya, rugi. Itulah makanya Pak Bu, para sahabat dulu itu mereka itu sangat getol ke masjid. Ketika hadis-hadis tentang keutamaan ke masjid itu disampaikan oleh Nabi kita, ada sahabat yang rumahnya dekat dari masjid ingin pindah. Ini di Madinah ini ceritanya, pindah. Ya Rasulullah, aku mau pindah. Kenapa kata Rasulullah? Karena kalau aku dekat dari masjid ini, berapa langkah lah? Sedikitnya. Tapi kalau aku pindah, maka banyak. Kata Rasulullah, jangan. Kalian-kalian yang rumahnya sudah dekat masjidku ini, Masjid Nabawi ini, bersyukur. Kenapa? Karena kalian lebih cepat datang ke masjid ini. Sahabat yang jauh rumahnya ingin pulang, ingin pindah dekat dari Masjid Nabawi itu. Kenapa kata Rasulullah? Karena rugi nanti ya Rasulullah, talambe, jauh, hari hujan segala macam. Kata Rasulullah jangan. Kata. Tuan-tuan yang rumahnya jauh dari masjid, jangan pindah. Kenapa? Tentu langkah kalian lebih jauh. Jadi tidak ada lebih banyak, tidak ada masalah Pak. Dekat rumah bersyukur dari masjid, jauh dari rumah masjid kita, jauh masjid dari rumah kita juga bersyukur. Apalagi sekarang hujan itu pakai payung, ya pakai kendaraan. Tinggal lagi apa namanya? Kemauan itu yang penting. Kemauan.
Kalau tidak menyesal nanti. Menyesal. Kapan orang menyesal? Menyesal itu pertama kalau sakit. Nyesal itu. Yang kedua kalau udah mati nanti dikubur itu nyesal itu. Orang-orang yang tidak pergi ke masjid nyesal itu. Ada kelebihannya Pak di dalam hadis, orang yang selalu rutin ke masjid sholat berjemaah, ketika dia sakit maka selama sakit itu dia akan mendapatkan juga itu yang 10 kebaikan tadi. Kok gitu enak kali begitu Ustaz? Ya itulah ganti dari Allah bagi orang yang rutin ke masjid, ke musala. Kalau dia sakit maka dia tetap dapat transfer ya nilai pahala walaupun dia sakit di rumah. Atau yang kedua kata Nabi, kalau orang itu dalam perjalanan musafir, Pak. Nah, kalau musafir baik dengan mobil, dengan pesawat, Bapak Ibu namanya diundang, diminta oleh anak, Pak, Ma, Mi, Abi, Mbak, Mak, awak kamu naik rumah di Jakarta, awak keselamatan di Bandung. Lalu Bapak Ibu pergi dengan suami atau dengan istri. Ibu jangan ibu saya seorang pai, tinggal apa aja. Ya, tinggal apa tinggal oleh Pak ya. Kami laki-laki itu kalau ditinggal payah. Ya. Orang kamu masak, orang kamu buat kopi, payah. Jangan ditinggal apa kalau payah mencari cucu. Jadi anak, bau apa tuh? Bau. Ya. Bau. Enggak nama ibu membawanya apa ya Pak? Antara yo jendak membawa itu yo. Ya tuh, caro itu penting. Caro penting. Karena apa kok kami laki-laki kok. Itu. Apalagi kalau lah tutu kok apa pun. Tutu kok lah banyak o-nya 3 o. Paraso, paibo, parabo. Itu kalau lah tutu Pak. Itu. Paraso, mako. Kalau lagi gaya ko lah paraso. Pak ya. Yang kedua, paibo, ibu hati. Yang ketiga, parabo. Itu 3 o tidak. Iya tuh ya. Maka ado Pak Bu, ado pembahasan, ado itu kajian itu. Kalau kita sudah berumur 60 ke atas itu ada tip-tipnya. Memasuki umur 60 ke atas itu ada tipnya. Ada pesan-pesannya. Supaya jangan paraso, jangan paibo, jangan parabo-rabo. Jadi Bapak pergi musafir, kemudian dari Jakarta ke Bandung, ke Kalimantan, ke Medan. Rupa-rupanya rumah anak Bapak Ibu itu jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Sudahlah jauh, kita tidak tahu jalannya. Apalagi Jakarta itu kan. Tapi ada juga bapak ibu-ibu yang bangga gitu kan itu. Jauh. Lalu apa? Hati ini ingin selalu ke masjid. Gitu. Ini masjid. Kata anak awak, ama sebulan di Siko deh. Sebulan di Siko. Lama teman musajid jauh loh. Musala jauh loh. Halo Pak. Rasanya tidak lama. Ada yang hilang rasanya. Hilang. Maka selama Bapak Ibu tidak bisa ke masjid,
dalam musafir itu, maka pahala selama sebelum musafir itu kalau lagi rajin. Nah, kalau rajin itu. Kalau lagi rajin rutin ke masjid, ke musala, maka tetap mengalir yang nomor satu tadi. Satu langkah kebaikan, pahala, dan satu langkah juga akan mendapatkan sedekah. Tapi kalau sebulan itu lama, dicari-cari akal, dicari alasan. Alasan apa? Bagi ibu yang tidak bawa apa tadi? Yang tidak bawa apa tadi apa? Cari alasan. Namanya si Anna itu. Abah kau tinggal di rumah seorang saja. Tinggal seorang saja itu. Ibu lo, emaknya. Pak Alam makannya, Pak Alam minumnya, pakaian. Pas bu. Pak Alam saudara ibu makanannya biasanya kok pagi itu kopi harus dibayar. Kini bik seorang aja. Iya bangean, iya bacarangan, ya kan? Oh iya lo kata si anak tadi itu. Alhamdulillah, tamakan deh di anak tadi. Padahal apa alasan adalah terbayang-bayang pintu Masjid Nurul Amri. Itu namanya panggilan hati namanya itu. Jadi Pak Bu, selama kita tidak bisa berjemaah dalam musafir, maka pahalanya dapat kita nikmati. Itu Pak Bu. Barakah penyayangnya Allah kepada kita. Maka dicari ya agama yang seperti ini Pak Bu. Kita tiap waktu kalau perlu ke masjid itu. Itu yang pertama Ibu ya. Yang kedua, ketika kita ke masjid, kita niatkan agar kita dicatat oleh Allah sebagai duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah. Jadi Pak Bu, tidak sepele nih. Orang yang datang ke masjid, orang yang datang ke musala, ini adalah tamu Allah. Masjid musala ini adalah baitun min buyutillah, rumah dari rumah Allah. Ada pemiliknya, ada tuan rumahnya. Siapa yang punya masjid ini? Allah. Yang bangun siapa? Ya jemaah masyarakat. Tapi yang punya masjid ini adalah Allah. Itu disebut Baitullah. Baitullah. Jadi dicatat sebagai tamu Allah. Menjadi tamu wali kota saja bukan main mungkin. Bangga itu. Menjadi tamu gubernur, apalagi menjadi tamu Prabowo. Wah. Kan kalau datang ke undang resmi kan diisi daftar hadir. Nanti dilihat itu oleh wali kota, gubernur. Oh, kepala ini tidak hadir, dipanggil gitu. Tapi kalau menjadi tamu Allah lebih bangga lagi tuh. Ya, menjadi tamu tidak sembarangan ini orang-orang yang mau datang ke masjid ini tidak sembarangan. Menjadi duyufullah, duyufur rahman namanya. Maka kalau tamu dimuliakan oleh tuan rumah. Nah, itu makanya Pak Bu, kita di dalam masjid ini tidak boleh bercakap-cakap, ya. Tidak boleh bertangka-tangka, tidak boleh merabu-rabu, kan itu. Karena kita di dalam rumah Allah. Ya. Kan ada ular di Sabarang gitu ya. Sabarang dalam masjid bercakap gitu. Cakap mencong. Nah, tidak boleh. Ya. Tentu pergi ke rumah orang. Di rumah orang bercakap. Nah, begitu juga kita pergi ke masjid, bertengkar di masjid, itu tidak boleh. Jadi kita menjadi tamu Allah. Apalagi Pak Bu,
menjadi tamu Allah di Masjid Aqsa Palestina, menjadi tamu Allah di Masjid Nabawi, menjadi tamu Allah di Masjid Haram itu. Itu makanya Raja Salman itu kan dibuat itu khadimu Masjidil Haram. Judulnya mereka itu adalah sebagai pelayan itu. Menjadi pelayan dari tamu-tamu Allah. Nah, ini haji kan itu. Berapa itu tamu Allah? 3 juta Pak Bu. Bayang Pak Bu, betapa sibuknya ya orang-orang Arab itu, Madinah itu melayani para tamu-tamu Allah. Itu maka Pak Bu, kita ya disuruh oleh Nabi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Makanya tidak terbendung-bendung kan itu. Orang ke masjid, orang ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram itu. Itu kalau tidak dibatasi mungkin ya bisa banyak itu. Ya. Kenapa? Karena pemain menjadi tamu Allah itu. Nah, dicatat. Kalau tidak tercatat, kan masalah itu. Jadi kita niatkan Pak Bu dari rumah itu, aku menjadi tamu Allah. Nah, kalau tamu Allah berarti di dalam rumah Allah itu kita apa? Apa kerja kita di rumah Allah menjadi tamunya? Tentu sesuai yang diinginkan oleh tuan rumah. Karena masjid inilah tempat beribadah, ya di masjid ini kita beribadah. Tamu Allah. Berapa Bu? 2 ya. Yang ketiga, niatkan hendaknya setiap kali kita ke masjid, kita dicatat sebagai orang yang melaksanakan mendirikan sholat. Itu yang ketiga Bu. Pak, pasang niat dari umat. Semoga ya Allah, aku ini Engkau catat sebagai hamba-Mu yang mengerjakan dan mendirikan sholat. Kenapa begitu? Karena memang Allah perintah kita, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, dirikan sholat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat, orang yang pergi ke masjid untuk sholat, maka itu dicatat. Kan yang selama ini Pak Bu, mungkin Bapak Ibu mendengar bahwa yang dicatat itu hanya waktu Jumat. Kalau Jumat kan ya Pak Nah. Jadi setiap hari Jumat itu, siapa yang pertama datang ke masjid ini catat. Malaikat sudah berdiri di pintu-pintu masjid ini. Catat itu. Zul Azmi catat. Pak Haji Al-Falah catat. Pak Am catat. Sebab itu. Catat itu hari Jumat. Ibu udah ada, ya ibu udah kan? Ya dicatat dulu. Siapa yang terakhir? Itu. Kapan catatan malaikat itu terakhir? Ketika khatib sudah naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah dibaca Alhamdulillah. Nah, tutup boleh. Nah, itu tutup. Sudah azan. Ya, ada beberapa pendapat. Nah, ya pendapat. Sudah azan kan ya, ya. Sudah mulai alhamdulillah. Nah, ya. Kalau datang seseorang sudah berapi-rapi ceramahnya, khutbahnya itu tidak dicatat lagi. Nah, makanya kan laki-laki itu, bapak-bapak harus segera ke masjid. Dalilnya kan itu, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Hai orang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, segeralah. Segera. Orang yang datang sebelum khatib naik mimbar itu dapat pahala sagadang untuk Bu. Pahalanya sagadang untuk. Ya. Kalau datangnya sesudah ketika khatib sudah naik mimbar, nah itu ibaratnya bersedekah sagadang talu puyuh. Jauh lah bedanya itu. Nah, itu pun kata. Ya, Pak. Bagaimana seandainya kita sudah muslim tapi pada suatu waktu kita sakit gitu kan, jadi muslim lagi kan, sampai kena aja gitu kan, apakah terdapat juga pahala datang ke juga? Itu tadi Pak, tolong deh. Kata Nabi, siapa yang rutin ke masjid, sholat berjamaah, ketika dia sakit, pahala dapat juga. Ketika dia musafir, pahala dapat juga. Salah dapat Pak Haji. Jadi dapat. Kan beda tuh kan. Tapi kalau jarang atau tidak pernah sakit, ya, nah itu kosong. Maka lagi sehat, yuk ke masjid. Lagi lapang, tidak menjadi musafir, lagi mukim, datang ke masjid. Karena dua itu pasti kita hadapi. Sakit, kalau tidak musafir. Dan kita memang hidup di dunia ini adalah menjadi musafir. Katakan Nabi, kamu di dunia ini, kita di dunia bagaikan musafir. Kalau musafir apa? Sebentar enggak? Ya. Singgah di sini enggak 20 menit gitu. Kalau naik mobil berangkat, naik. Lama-lama. Nah, kita di dunia ini juga sebentar. Ada yang 10 menit di dunia ini. Ada 10 tahun. Ada 30 tahun. Ada 60 tahun gitu. Itulah perjalanan kita musafir. Dan Bapak Ibu, kita Pak Bu, setiap kita pasti tahu berapa sisa uang yang kita miliki saat ini. Bapak tahu itu Bapak Ibu. Bara saldo di bank tahu. Dan perlu kasih tahu semua orang. Ya kan? Tapi tidak ada satupun di antara kita ini berapa lagi sisa umur kita di dunia. Ada yang tahu? Ibu, bapak, saya tidak tahu. Boleh jadi mungkin setahun lagi, boleh jadi mungkin 5 bulan lagi, boleh jadi sebulan lagi, atau boleh jadi mungkin gitu. Nah, sejam lagi. Pulang dari Musajiko, dari tunggu deh, malaikat mau. Nah, jadi itu yang ketiga ya Pak ya, dicatat. Jadi tidak hanya orang yang datang hari Jumat saja dicatat. Setiap orang yang datang ke masjid ini dicatat oleh malaikat. Nah, itulah siapa malaikat itu? Raqibun atidun. Raqib. Ya, raqib atid. Tugas malaikat raqib itu mencatat setiap kita ke masjid. Apalagi mencatat setiap kita berbuat kebaikan gitu. Karena setiap kita ini ada 2 malaikat yang mengiring kita. Nah, catat. Nah, kesadaran seperti ini yang membuat kita itu sangat berhati-hati, tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena malaikat ada di kanan kita, malaikat ada di kiri kita. Ya, sedangkan sekarang juga Ibu teknologi kan maju ya kan. Ini ada CCTV. Ya. Di mana saja terjadi peristiwa ada CCTV-nya. Ya, ada rekam jejaknya. Di jalan tol aja ada CCTV-nya kan. Itu gambaran tuh. Ini manusia yang buat teknologi canggih itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala.
kiraman katibin itu. Kiraman katibin. Udah berapa, Bu? 3 ya? Nah, 3. Habis waktu, Bu. Pak. Yang keempat, setiap kita ke masjid, ke musala, niatkan apa harapan kita agar Allah menyediakan bagi kita tempat di surga nanti. Oh, ini lebih apa lagi? Lebih dahsyat lagi ini. Nah, perjalanan hidup kita nanti ujungnya lah surga. Yang takut kita kalau kita tidak dapat kunci surga, tidak dapat tempat di surga. Padahal surga itu kata Allah, arduha ka ardis samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi ini. Bumi berapa luasnya? Langit 7 lapis langit. 7 lapis lah langit. Satu langit itu 1 tata surya. Berapa banyak tata surya itu? Seluas itu surga. Masa kalau kita tidak masuk ke dalam surga itu, padahal tempatnya sangat luas, rugi kan itu. Itu makanya menyesal orang-orang nanti yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak bisa masuk ke dalam surga yang luas itu. Makanya Pak Bu, ada orang kadang-kadang kan dikit-dikit mengkafirkan orang lain, dikit-dikit menyesatkan orang lain, seolah-olah hanya mereka saja yang bakal masuk surga. Padahal surga itu sangat luas. Karena surga itu luas, itulah sebabnya dalam agama ini kita harus punya optimisme. Dan kita sesama muslim ini harus memberikan harapan, kabar gembira kepada saudara-saudara kita. Dan Nabi kita Bapak Ibu, karena surga itu luas, bahkan ada orang yang bisa masuk surga hanya gara-gara ngasih minum seekor anjing. Wow. Padahal di dalam riwayat itu orang itu maaf ya, seorang pezina itu. Jadi jangan terlalu dipersempit untuk masuk surga itu. Tapi kuncinya adalah beramal. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ittaqun nar, jaga diri kalian jangan sampai masuk dalam neraka, walau bisikin min tamrin, walaupun hanya sebelah, yaitu biji kurma. Biji kurma, Bu. Ibu punya kurma balik dari haji umrah, lalu kurma itu balah 2. Kemudian separuh untuk ibu, separuh lagi untuk orang. Dimakan oleh orang yang separuh itu, dengan ikhlas kita ngasihnya, maka itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Nah, tapi jangan ngasih orang kurmanya sebalah-sebalah aja. Ya, kalau manggil ke orang tuh, nah, pulang ibu haji, pulang umroh, kan itu kan, nah, agak berat, nah, agak sakotak, gitu. Air zam-zam, nah, gitu kan. Jangan dimakan mentah-mentah kaji ustadz tuh, ya, separuh. Tapi kenapa Pak Bu separuh itu bisa ya berpotensi masuk ke dalam surga, apalagi kalau separuh itu bisa menjadi energi. Ibu, ada sebuah perang namanya perang Mu'tah, dihadapi oleh Nabi, perang Mu'tah. Itu jauh jaraknya Pak, itu menghadapi orang-orang Romawi berperang. Waktu itu
namanya itu persiapan Nabi, logistik Nabi untuk berperang itu sangat minim sekali. Kuda separuh dari tentara. Kemudian alat senjata perang separuh pula itu. Makanan apalagi tidak sampai separuh itu. Maka di dalam buku Sirah Nabawiyah dijelaskan Pak Bu, sahabat-sahabat itu pergi berperang musim panas jauh jaraknya, bergantian jalan sekilo, yang seorang naik kudo, naik unta, yang seorang lagi jalan bergantian. Dan yang paling horornya itu apa itu? Karena tidak ada perbekalan yang cukup untuk berperang, maka sahabat itu satu biji korma itu dibelah dua, itu yang diganti-ganti, dibagikan. Oleh sahabat itu, Pak Bu, di dalam buku itu diceritakan, sebelah korma itu tidak langsung dimakan, tapi apa? Dicucuk-cucuk saja betul. Isuk-isuk saja. Tapi dia menjadi energi. Ini Pak Bu, perlu kita baca sejarah itu. Begini dulu sahabat itu sampai Islam ini ke dada kita, bahwa diperjuangkan dengan darah, dengan air mata, dengan perjuangan yang cukup berat. Bahkan ada sahabat itu, Pak Bu, pergi berperang itu pulang pergi tidak punya sandal itu, tidak punya sepatu perang, hari panas itu. Kalau kita baca sejarah seperti itu, baru terasa kita, beginilah Islam ini dulu diperjuangkan oleh para sahabat. Nah, jadi kembali kita yang nomor 4, kita niatkan kalau kita setiapkan ke masjid, apalagi ke masjid yang jauh itu, masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, agar Allah menyediakan kita tempatnya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, agar dapat jaminan dari Allah. Agar mendapat jaminan dari Allah. Di dalam hadis katakan, orang-orang yang pergi ke masjid, ke musala untuk sholat, wa huwa fi zimmatillah, orang itu akan berada dalam jaminan Allah. Jaminan itu. Apa yang dijamin oleh Allah? Itulah rezekinya dijamin gitu. Dijamin Bu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan suatu hadis tentang sholat sunat fajar. Kata Nabi kan, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh itu apa? Orang itu mendapatkan pahala senilai dengan dunia dan isinya. Jadi dijamin nasibnya oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak ada orang yang rajin ke masjid itu mati kelaparan, tidak ada itu. Dijamin Allah di dunia, di akhirat juga nanti dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Masuk surga. Nah, itu banyak Bu, kisah-kisahnya itu. Banyak hadis-hadis tentang itu. Jadi kalau udah dijamin kita oleh Allah rezeki kita tidak memikir rezeki lagi. Maka orang yang rajin ke masjid masalah itu, dia tidak khawatir dengan rezekinya itu. Khawatir. Oh ya, kan tidak perlu banyak. Bapak Ibu kita yang sudah berumur 50, 60, 70 ini kan tidak menginginkan rezeki sampai 1 triliun gitu. Itu apa 1 triliun? Ya Bu, pengambit itu 1 triliun itu. Makan sama juga dengan orang miskinnya itu. 1 piring tambah setengah lagi. Tapi kalau dapat uang 1 triliun, jangan tolak Pak Bu. Itu, jangan tolak itu. Ambil, jadikan itu menjadi sedekah atau amal ibadah. Ayo Pak. Sholat sunat awabin. Yaitu. Jadi panjang nih Pak. Jadi
Sholat sunat awabin itu kan sholat sunat orang yang taubat kan, sunat awabin itu. Kapan laksanakan? Itu antara maghrib dengan isya kan gitu. Itu disebut dengan sholat sunat awabin itu. Jadi tidak putus-putus sholatnya sekitar 8 rakaat gitu. 2 itu disebut dengan sholat orangnya yang kembali kepada Allah. Nah, jadi itu salah satu jenis sholat sunat Pak Ji gitu. Padilahnya, ya tentu padilah tambahan pahala Pak, tambahan pahala akan dicatat sebagai orang-orang yang tobat kembali kepada Allah. Nah, mungkin nantilah kalau apa, atau coba Bapak Haji tanya kepada guru-guru yang lain, ustaz lain kan, tentang fadilah keutamaan sholat awabin tadi. Nah, ya. Jadi waktunya antara maghrib dengan isya. Ya Pak Haji. Jadi itulah Bapak Ibu 5 harapan kita pergi ke masjid. Nah, bulan depan apa pula harapan kita selama dalam masjid ini? Nah, itu kan perlu kita ketahui. Maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.